Ucapkan bismillah. Yang kenceng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat Hari Film Nasional untuk kita yang percaya kepada perfilman Indonesia. Saya seringkali membaca keluh kesah orang-orang yang meremehkan film Indonesia, menolaknya untuk menonton dan memukul rata kualitasnya, yang mereka percayai jika semua film Indonesia sangatlah buruk dan sudah pasti kalah dengan negara lainnya. Mungkin situasi ini bisa kita anggap wajar karena perkenalannya dengan film Indonesia lewat film yang buruk. Tapi yang perlu kita tahu, film Indonesia tidak hanya itu-itu aja, yang mungkin kalian mengenalnya hanya lewat televisi atau bioskop konvensional. Padahal, banyak sekali film-film Indonesia yang bergizi, yang seringkali diputar di bioskop alternatif. Bahkan, berhasil menembus pasar internasional lewat festival-festival film di luar negeri yang sangat bergengsi. Belum lagi kalau kita ngomongin film-film klasiknya, yang memiliki kisah, bahkan cara bertutur yang menakjubkan, membuat kita heran jika sebenarnya filmmaker kita sudah jenius dari dulu. Hanya saja, kita tak mau menguliknya lebih jauh lagi. Maka dari itu, saya tak akan pernah berani memukul rata kualitas perfilman kita sebelum saya menonton film Indonesia secara keseluruhan, baik di masa film klasik maupun modern. Dan inilah 5 film yang membuat saya percaya dengan perfilman Indonesia. Sekarang posisi kita semua ada di sini. Republik Indonesia. Majulah di depan, ide-ide akan mengikutimu. Dan kita semua akan berpindah ke sebuah negara yang kita impikan bersama. Kebenaran itu liar dan berbahaya. Untuk pertama kalinya, saya percaya dengan film Indonesia ketika menonton film Garin Nugroho yang berjudul Mata Tertutup. Film ini dengan sangat baik memotret kondisi Islam radikal yang telah lama tumbuh di Indonesia lewat seorang gadis remaja yang telah terdoktrin pemahaman Islam yang keliru. Ketika menonton film ini, saya begitu kaget. Ternyata ada juga sutradara yang berani membuat film berdasarkan isu yang kita resahkan, tetapi sangat sensitif untuk dituturkan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, merenung. Kita sedang hijrah. Hijrah dari kebobrokan NKRI menuju negara Islam Indonesia. Dan dengan mudahnya saya jatuh cinta dengan film ini, mengajak saya untuk berpikir lebih kritis lagi dan mulai sadar jika ada film Indonesia yang ceritanya sangatlah penting. Puniki satwa tresnani meme tekian ipiana. Setelah menonton Mata Tertutup, saya ingin mengulik karya-karya Garin Nugroho lebih jauh lagi. Bertemulah saya dengan film ini, yang dirilis pada tahun 2008 dan diputar di beberapa festival film di luar negeri, seperti BFI London dan berkompetisi di Tokyo Film Festival. Garin Nugroho bisa dibilang berhasil mengenalkan budaya Indonesia ketika Variety menulis ulasan singkat di webnya. Film ini mengisahkan 3 orang wanita yang memiliki kisahnya sendiri-sendiri tentang pencarian asal-usul, kelahiran, dan penemuan sosok pengganti. Film penuh simbol ini sejatinya mengisahkan tentang hubungan anak dan orang tua lewat sudut pandang sebelum dan setelah lahir. Jujur saja, film ini terasa berat sekali. Saya tak sepenuhnya paham keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Ini film Indonesia pertama yang bikin saya capek. Tapi dari sinilah saya belajar mengenal, tak kapok, malah penasaran untuk mencari film-film Indonesia yang seperti ini. Di bawah pohon membuka jalan saya untuk mengenal film Indonesia yang cara bertuturnya unik, puitis, dan penuh metafora. Saya selalu menaruh film pendek ini ke dalam daftar film Indonesia terbaik sepanjang masa versi saya pribadi. Genre-subgenre saya tonton di Mavifest tahun 2015. Keajaiban film ini terletak di simbol peramalannya sebagai bentuk pengharapan kepada sebuah provinsi yang tak maju, yaitu NTT. Film ini memiliki 4 bab yang dimana di tiap babnya memotret aktivitas penduduk skala usia, hingga menyorot hamparan danau dan pohon yang tenang.
Bab yang paling saya ingat yaitu ketika para bocah sedang asik bermain bola. Tiba-tiba ada kereta api yang masuk frame dan kemudian melesat kencang. Padahal kita tahu jika NTT tak pernah memiliki kereta api. Lalu ada juga shot danau yang tenang. Tiba-tiba ada perahu kertas raksasa yang melintas. Film pendek ini sangatlah penting bagi saya, membukakan mata jika dokumenter tak melulu berisikan wawancara narasumber, tetapi ada cara lain yang sangat unik dan memberikan pengalaman menonton yang sangat menakjubkan. Perkawinan, seperti misalnya saling curiga, apalagi cemburu. Nggak pernah, wong cemburu itu racun perkawinan. Saya tak akan pernah melupakan Pacar Ketinggalan Kereta, karena dari sinilah saya mengulik film-film klasik Indonesia. Film ini memiliki banyak rasa, bisa membahagiakan, yang kemudian berubah menjadi sajian depresif ketika kita mulai mengikuti arah film ini berjalan. Penuh dengan pemain bintang, film ini mengisahkan tentang kecemburuan seorang ibu kepada suaminya hingga tak sadar menciptakan konflik yang cukup kompleks. Bayangkan saja, gara-gara ibu ini cemburu, sebuah persahabatan berakhir dengan baku hantam hingga pemecatan pembantu rumah tangga. Keunggulan film ini terletak bagaimana Teguh Karya menjalankan filmnya dengan tidak membosankan, sangat enak untuk diikuti. Kebahagiaan film ini terletak di adegan musikalnya yang bisa dibilang epik, ditaruh di momen-momen yang tak pernah kita sangka. Habis usai sudah waktu bersahabat berganti. Kang, mesti kita apakan dia, Kang? Seru! Nama Teguh Karya memang pantas untuk kita sebutkan ketika kita menyebut sutradara besar Indonesia. Karyanya yang menakjubkan tapi dekat dengan diri kita berhasil mengangkat derajat perfilman Indonesia lebih tinggi lagi. Kalau saya buaya, kalian ini apa? Barangkali benar mulut saya, badan saya lebih kotor dari selokan. Tapi saya masih mempunyai sesuatu yang lain. Yang lain, yang tidak akan pernah bisa diperdagangkan. Yang tidak akan pernah bisa diperkosa. Inilah film Indonesia terbaik sepanjang masa versi saya pribadi. Disutradarai oleh Arifin Sinur, yang kita kenal lewat film kontroversialnya Pengkhianatan G30 SPKI. Narasi feminis sudah ada di perfilman kita sejak dulu, lewat karakter Suci yang merupakan kupu-kupu malam untuk 3 pria kaya. Film tak memotret Suci sebagai wanita yang murahan. Ia ditampilkan sebagai sosok primadona yang tegas, pintar, dan berani melawan. Kalau kalian menghendaki, saya bersedia ke pengadilan. Saya tidak terlalu bodoh untuk menceritakan di depan umum siapa kalian yang sebenarnya. Ketika 3 pria ini akan menuntut Suci karena merasa tertipu cintanya, Suci tak mengalah. Ia melawan bahkan membela kaumnya yang merupakan istri dari ketiga pria ini. Ini merupakan debut Arifin Sinur yang sangatlah jenius. Ia juga mampu menyajikan bahasa visual yang artistik dan penuh makna, yang membuat film ini begitu sempurna yang tak unggul hanya dari naskahnya saja. Itulah tadi film-film yang saya anggap penting, yang membuat saya percaya kepada perfilman Indonesia. Percayalah, banyak sekali film Indonesia yang sangat bagus, sangat berisi dan sangat penting untuk kita tonton. Jangan ragu untuk mengulik film-film Indonesia di masa klasik, yang nyatanya di tahun itulah perfilman kita memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Dan janganlah kalian menilai perfilman kita hanya dari etalase bioskop berdasarkan jumlah penonton. Itu semua fana, yang akan mengaburkan penglihatan kita. Dan sekali lagi, selamat Hari Film Nasional untuk kita yang percaya kepada perfilman Indonesia. Dan sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.